Upacara Wisuda Quran Camp Insan Mandiri Cibubur hari Kamis tanggal 21 April 2022 segera dimulai. Hari demi hari telah mereka lewati. Niat ikhlas telah mengukuhkan hati demi menghafal kalam ilahi. Kadang jalan terasa berat, rasa malas kian menghambat. Ngantuk, lelah, bahkan terkadang stres karena tak kunjung mencapai mimpi. Tapi tekad yang kuat terus mereka jaga hingga mereka sampai di titik ini. Seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Wisudawan Quran Camp SMPIT, SMAIT, Insan Mandiri Cibubur memasuki ruangan. Sejuk yang kami rasa kala kami tiba di sini, karantina tahfidz Al-Quran. Di sinilah kami berjuang. Dengan satu niatan sama, hafal Quran jadi tujuan. Berikan mahkota kemuliaan, gemercik air wudhu, awali hari-hari kami membaca, menghafal, mentadabur. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Pembina Yayasan Pendidikan Silaturahim Jatikarya Bapak Farid Tholib. Yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Pendidikan Silaturahim Jatikarya Bapak Ihsan Tholib. Yang kami hormati Penasihat Yayasan Pendidikan Silaturahim Jatikarya Ustadz Husein bin Hamid Al-Atas. Yang kami hormati Penasihat Yayasan Pendidikan Silaturahim Jatikarya Ustadz Hamzah bin Attos Al-Attos. Yang kami hormati Direktur Pendidikan Yayasan Pendidikan Silaturahim Jatikarya Bapak Munif Hatib. Yang kami hormati Bendahara Yayasan Pendidikan Silaturahim Jatikarya Bapak Ahmad Taufik SE. Yang kami hormati pimpinan unit SMPIT, SMAIT, dan Asrama Insan Mandiri Cibubur. Dan yang kami hormati Ayah Bunda Wali Asantri Quran Camp Insan Mandiri Cibubur. Serta seluruh santri SMPIT, SMAIT yang kami banggakan. Izinkan kami selaku MC untuk membacakan susunan acara pada acara Wisuda Quran Camp Insan Mandiri Cibubur tahun periode 2021-2022. Acara dimulai dengan pembukaan, lalu dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sambutan-sambutan. Selanjutnya yaitu pemutaran video dokumentasi program Quran Camp
dan prosesi wisuda. Lalu dilanjutkan dengan kesan pesan perwakilan wali peserta Quran Camp. Selanjutnya Maudatul Hasanah dan sesi foto. Lalu selanjutnya acara akan dilangsungkan dengan yang namanya sharing session bersama alumni dari SMA IT Insan Mandiri Cibubur. Baiklah, untuk kelancaran dan keberkahan acara kita pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin sekalian, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, mari kita dengarkan bersama-sama terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Kak Asro dari kelas 11. Kepadanya kami persilakan untuk bisa naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumh. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Kak Aslo yang telah membacakan ayat suci Al-Quran pada sore hari ini. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarnya diberi keberkahan pada sore hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, beliau adalah guru kami yang selalu membimbing kami, mendidik kita semua dengan pendidikan yang humanis. Marilah kita dengarkan sambutan dari manajer akademik Yayasan Pendidikan Silaturahim Jatikarya, Ibu Ayu Agustianti SE. Kepada beliau kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama-tama yang Bu Ayu hormati para tamu undangan, ayah bunda tercinta, orang tua dari wisudawan Quran Camp ya. Dan yang Bu Ayu hormati juga dan terima kasih untuk tim panitia, tim Quran Camp beserta para musyrif ya yang sudah membersamai peserta Quran Camp. Dan yang Bu Ayu banggakan dan sayangi santri SMP IT, SMA IT Insan Mandiri Cibubur, Jakarta. Mudah-mudahan kalian gak bosen ya sambutannya Bu Ayu terus, udah beberapa kali.
Pertama-tama mungkin untuk orang tua mohon maaf, untuk yayasan Pak Isan berkenan hadir, cuma mungkin karena baru berangkat dari daerah Pejaten Timur, terkendala macet. Dan untuk Pak Munif mohon doanya, beliau saat ini sedang harus bolak-balik check up. Mohon doanya untuk kesehatan Pak Munif ya, guru kita semua. Jadi sebelum kita bertemu nanti, intinya adalah bertemu dengan tentu saja Ustadz Hussein ya, yang akan memberikan kita nasihat yang luar biasa, penguatan untuk kita semua. Bu Ayu ingin mengucapkan selamat nih ya, mabruk ya, selamat Masya Allah kepada para wisudawan Quran Camp. Ya, kita kasih aplaus teman-teman. Coba Bu Ayu mau dengar takbir. Iya, Masya Allah. Teman-teman di sini yang duduk di kursi ini, semoga jadi penyemangat buat kita semua. Buat Bu Ayu khususnya, buat kalian juga. Karena gini, Bu Ayu pikir insya Allah semua orang bisa jadi hafiz, tinggal kemauannya saja. Karena kalau dilihat teman-teman ini, apalagi yang sudah hafiz sampai 30 juz, makannya nasi enggak? Sama makan nasi juga ya. Jadi enggak ada perbedaan makannya, kesehariannya, tinggal kemauan kita gitu ya. Jadi teman-teman ini bisa, kalian juga bisa ya. Luar biasa. Untuk para orang tua kami informasikan, memang Pak Munif menekankan untuk metode tahfiz Quran sendiri. Pak Munif menekankan banyak metode karena gaya belajar tiap orang kan beda-beda. Dan saat ini memang yang kemarin Quran Camp kita menerapkan metode Yadain, dan alhamdulillah ada juga yang dalam waktu 30 hari, saya pikir luar biasa, sampai mencapai 30 juz. Untuk teman-teman lain yang walaupun belum 30 juz, semangat, kalian bisa melampaui, bahkan yang Bu Ayu dengar tadinya boro-boro 30 juz 30 saja nggak tuntas, tapi alhamdulillah pas ikut Quran Camp bisa 5 juz kalau nggak salah, itu Masya Allah, itu udah luar biasa banget. Ayo semangat, bismillah, ini kalian bisa. Dan tentu saja bagi yang sudah hafiz 30 juz, bukan menjadi satu hal yang membuat kalian jadi sombong gitu ya, malah ini membuat kalian bisa lebih tawadu, dan ini amanah yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua mendoakan ikhtiarnya ya, anak-anak kita ini untuk menghafal Quran jadi penarik orang tuanya di surga, ke surga, amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman yang lain juga pasti bisa, dan tidak hanya berhenti di menghafal ya, lanjutkan dengan mudah-mudahan dengan hafalnya kalian Al-Quran, kalian akan muncul ilmuwan-ilmuwan baru, karena sesungguhnya penemu-penemu Islam itu berangkat dari hafiz Quran. Jadi jangan berhenti di menghafal, tapi jadikan ayat-ayat Allah itu penguat bagi kalian untuk memberikan kebermanfaatan ya, berupa produk-produk yang bisa bermanfaat untuk umat, bahkan seluruh manusia gitu ya, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Boyu pikir itu sambutannya, mudah-mudahan wisuda kali ini berjalan dengan lancar, dan wabil khusus untuk Ustazah Lulu, ada Ustadz Hussein yang sebagai mas'ulnya ya. Terima kasih banyak, jazakumullah khair, yang sudah membersamai 30 hari yang lumayan berat, terutama dalam hal menguatkan motivasi santri ini supaya istiqomah sampai menuntaskan sebulan di Quran Camp. Terima kasih banyak, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ayu atas sambutannya. Semoga dari sambutan tadi kita semua mendapatkan manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya, mari kita saksikan ringkasan dokumentasi kegiatan tahfiz Quran Camp Insan Mandiri Cibubur.
Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu membenci orang yang kayak itu nyuruh tapi dia sendiri nggak ngelakuin. Kok bulit ya? Ada bulit ya?
Baik, sebelum memasuki acara selanjutnya, ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada Bapak Ihsan Tholib dan juga Bapak Ahmad Taufik ya, dan juga Habib Hussein yang alhamdulillah telah hadir bersama kita pada sore hari ini. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara puncak yaitu wisuda peserta Quran Camp SMP IT, SMA IT, Insan Mandiri Cibubur Islamic Boarding School Angkatan Pertama. Kepada Ketua Umum Yayasan Pendidikan Silaturahim Jatikarya, Bapak Ihsan Tholib, serta Kepala Sekolah SMA IT Insan Mandiri Cibubur, Bapak Oni Kelana, dan juga Mudir Ma'had Khulafaur Rasyidin, Ustadz Arif Afendi, dimohon untuk dapat maju ke atas panggung. Baik, kepada seluruh wisudawan, mohon untuk bisa berdiri. Ahmad Naufal Inam, kelas 9 SMP IT Insan Mandiri Cibubur. Perolehan hafalan 11 halaman dengan predikat Jaid Jiddan. Ahmad Saiful Hamdani, kelas 9 SMP IT Insan Mandiri Cibubur. Perolehan hafalan 6 halaman dengan predikat Jaid Jiddan. Ahsan Ulul Albab, kelas 9 SMP IT Insan Mandiri Cibubur. Perolehan hafalan 15 halaman dengan predikat Jaid Jiddan. Alif Basyu Krisna, kelas 9 SMP IT Insan Mandiri Cibubur. Perolehan hafalan 13 halaman dengan predikat Jaid Jiddan. Azka Nawa Yahya, kelas 9 SMP IT Insan Mandiri Cibubur. Perolehan hafalan 13 halaman dengan predikat Jaid Jiddan. Dian Wahyu Setiawan, kelas 9 SMP IT Insan Mandiri Cibubur. Perolehan hafalan 1 juz 5 halaman dengan predikat Jaid Jiddan. Farizal Eka Permana, kelas 9 SMP IT Insan Mandiri Cibubur. Perolehan hafalan 10 halaman dengan predikat Jaid Jiddan. Muhammad Haikal Ramadona, kelas 9 SMP IT Insan Mandiri Cibubur. Perolehan hafalan 1 juz 5 halaman dengan predikat Jaid Jiddan. Zihda Sofa Mustaqim, kelas 9 SMP IT Insan Mandiri Cibubur. Perolehan hafalan 2 juz dengan predikat Jaid Jiddan.
Nabil Muhammad, kelas 12 SMA IT Insan Mandiri Cibubur. Perolehan hafalan 10 halaman dengan predikat Mumtaz. Muhammad Abdullah Jawahirul Firdaus, kelas 12 SMA IT Insan Mandiri Cibubur. Perolehan hafalan 1 juz 13 halaman dengan predikat Jaid Jiddan. Wahyu Aji Baskoro Jati, kelas 12 SMA IT Insan Mandiri Cibubur. Perolehan hafalan 17 halaman dengan predikat Mumtaz. Muhammad Gilang Bahrus Salam, kelas 12 SMA IT Insan Mandiri Cibubur. Perolehan hafalan 2 juz dengan predikat Mumtaz. Muhammad Atta Nasirul Mahasin, kelas 12 SMA IT Insan Mandiri Cibubur. Perolehan hafalan 1 juz 10 halaman dengan predikat Jaid Jiddan. Wahyu Satya Pratama, kelas 12 SMA IT Insan Mandiri Cibubur. Perolehan hafalan 2 juz 5 halaman dengan predikat Mumtaz. Muhammad Iqbal Darmawan, kelas 8 SMP IT Insan Mandiri Cibubur. Perolehan hafalan 13 juz 7 halaman dengan predikat Jaid Jiddan. Arganta Wiarta Gemaya Putra, kelas 8 SMP IT Insan Mandiri Cibubur. Perolehan hafalan 11 juz 9 halaman dengan predikat Jaid Jiddan. Muhammad Ibnu Rafi, kelas 8 SMP IT Insan Mandiri Cibubur. Perolehan hafalan 7 juz 10 halaman dengan predikat Jaid Jiddan. Gamil Rifat Atari, kelas 8 SMP IT Insan Mandiri Cibubur. Perolehan hafalan 8 juz 18 halaman dengan predikat Jaid Jiddan. Tagribirdi Nabik Fairazan, kelas 8 SMP IT Insan Mandiri Cibubur. Perolehan hafalan 11 juz dengan predikat Jaid Jiddan. Arka Panji Gemaya Putra, kelas 9 SMP IT Insan Mandiri Cibubur. Perolehan hafalan 15 juz 5 halaman dengan predikat Jaid Jiddan. Hasbin Najib, kelas 10 SMA IT Insan Mandiri Cibubur. Perolehan hafalan 30 juz dengan predikat Mumtaz. Zaki Atta Al-Hakim, kelas 11 SMA IT Insan Mandiri Cibubur. Perolehan hafalan 7 juz 14 halaman dengan predikat Jaid Jiddan. Muhammad Royan Abdul Majid, kelas 9 SMP IT Insan Mandiri Cibubur.
perolehan hafalan 30 juz dengan predikat mumtaz. Sahil Rosihul Umam Nawawi, kelas 12 SMA IT Insan Mandiri Cibubur. Perolehan hafalan 30 juz dengan predikat mumtaz. Kepada seluruh pimpinan serta Dewan Orang Tua bisa dimohon untuk kembali duduk ke tempat masing-masing. Hadirin yang berbahagia, beliau adalah sosok guru sekaligus orang tua bagi kita semua yang senantiasa memberikan arahan dan inspirasinya untuk kemajuan sekolah dan yayasan yang kita cintai ini. Semangat juangnya selalu menghiasi hari-harinya. Tutur katanya selalu memberikan motivasi kepada seluruh sivitas akademik SMP IT maupun SMA IT Insan Mandiri Cibubur. Mari bersama-sama kita simak Mau'izatul Hasanah oleh Al-Ustadz Habib Hussein bin Hamid Al-Atos. Kepada beliau kami persilakan untuk bisa naik ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu wa lakal syukru ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik ala ma awlaita lana min ni'am wa hadaitana lil imani wal islam wa ja'altana min ummati sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Yang saya hormati para asatidzah, para guru, para sekolah, begitu pula kepada Bapak Ihsan Thalib, Bapak Ahmad Taufik, Bapak Oni dan kepala sekolah yang lain, kepada Ustadz Agung, kepada ibu-ibu wali murid dan bapak-bapak sekalian dan anak-anak siswa yang kita cintai. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan nikmat yang Allah limpahkan atas kita semua. Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman dengan hidayah dan petunjuknya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menumbuhkan keimanan di hati kita semua, menuangkan ketakwaan ke dalam sanubari kita, menjaga keimanan dan keislaman kita hingga kita menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan muslimin dan mukminin. Para siswa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula kepada para perjuang yang berjuang dalam mendidik, dalam membina anak-anak sekalian agar dapat menjadi anak-anak yang betul-betul mampu untuk memegang amanat besar pada generasi yang akan datang. Kita harapkan mudah-mudahan anak-anak sekalian semua yang pada saat ini dalam keadaan belajar, esok hari menjadi pemimpin-pemimpin,
khalifah-khalifah di atas muka bumi yang dapat betul-betul mengemban amanat Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala benar-benar menekankan kepada kita semua untuk menuntut ilmu. Tanpa ilmu tidak mungkin kita akan dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu tidak mungkin kita akan dapat menyaksikan dan meresapi kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keislaman seseorang, keberagaman seseorang tanpa ilmu merupakan keberagaman yang tidak memiliki arti. Hingga dalam satu riwayat, la dina liman la aklalah, tidak ada din bagi mereka-mereka yang tidak berakal. Oleh karena itu seorang mukallaf adalah orang yang berakal, dan dengan sendirinya akal ini merupakan anugerah Allah yang terbesar bagi kita semua untuk dapat menyerap berbagai macam ilmu pengetahuan yang akan mengantarkan kita menuju kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayat-ayat yang pertama Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan ayat-ayat yang memerintahkan kita beriman. Tapi ayat-ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk membaca. Ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk membaca. Bukan hanya sekedar membaca, tapi membaca, menuntut ilmu yang akan betul-betul mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang betul-betul dapat mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Oleh karena itu, ayat-ayat yang pertama turun sebagaimana yang anak-anak sekalian ketahui adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat yang pertama Allah turunkan dimulai dengan perintah untuk membaca. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Khalaqal insana min 'alaq. Allah telah menciptakan manusia dalam salah satu fase penciptaannya setelah terjadi pembuahan, berubah menjadi bentuk alaq, sesuatu yang melekat pada dinding rahim. Pada masa yang begitu dini, sebelum hadirin sekalian bangsa Arab mengenal pendidikan dan pengetahuan yang luas, Allah Subhanahu wa taala telah mengajak mereka untuk apa? Untuk mendapatkan penerangan, pencerahan yang kalau seandainya dilihat dari masa dan zamannya sebenarnya merupakan apa? Sebenarnya merupakan penerangan, penjelasan yang seolah-olah tidak sesuai dengan waktunya. Masyarakat jahili yang tenggelam dalam kejahiliahan mendapatkan bimbingan, pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan asal usul penciptaan mereka yang baru diketemukan buktinya melalui ilmu pengetahuan di abad modern. Setelah terjadi pembuahan, Allah Subhanahu wa taala ciptakan alaqah yang artinya sesuatu yang melekat. Ternyata terbukti bahwa makhluk tersebut setelah terjadi pembuahan merupakan sesuatu yang melekat pada dinding rahim. Bukan hanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari asal usul yang begitu sederhana, tapi juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan nikmatnya yang tak terhingga. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Kembali Allah perintahkan kita untuk membaca, bacalah. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada kita, di antaranya akal yang Allah berikan dan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia berbagai macam ilmu pengetahuan melalui perantaraan pena. Allamal insana ma lam ya'lam, Allah mengajarkan manusia berbagai macam ilmu pengetahuan yang mereka tidak ketahui sebelumnya.
Tapi sayang, sungguh sayang, setelah manusia berakal dan berilmu, ternyata mulai muncul sikap congkak dan sombong di hadapan Tuhannya. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Ternyata manusia mulai bersikap congkak melampaui batas, merasa dirinya sebagai orang yang telah apa? Yang telah cukup dan tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebab kehancuran manusia di saat dirinya meninggalkan Allah, padahal Allah yang telah menciptakan dirinya, yang telah memuliakannya, yang mengutus Rasulnya dan menurunkan kitabnya untuk mengajak mereka menjadi orang-orang yang berakal dan berilmu. Oleh karena itu misi Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana diterangkan Al-Quran berkali-kali. Dalam suratul Jum'ah Allah berfirman, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang telah mengutus Rasulnya di tengah masyarakat ummiyin yang tidak berpendidikan, masyarakat yang tenggelam dalam kebodohan, hidup dalam kegelapan. Allah utus seorang Rasul dari kalangan mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan langsung mendapatkan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Misi dan tugasnya membacakan di tengah-tengah mereka ayat-ayat Allah. Baik ayat yang terdapat dalam kitab sucinya, begitu pula ayat-ayat yang terdapat di alam raya termasuk yang terdapat dalam diri kita untuk mengajak manusia mengenal Allah melalui ayat-ayat kebesaran dan keagungannya. Oleh karena itu, untuk pertumbuhan iman kita, begitu pula ketakwaan kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa hormatnya hanya akan dapat dicapai dengan bertambahnya ilmu seseorang, tapi ilmu yang tidak mengantarkan dan membawa dirinya menuju kesombongan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi, perubahan siang dan malam yang silih berganti, penuh dengan tanda-tanda bukti-bukti bagi para ulul albab. Dalam bahasa Arab, albab jamak dari lub. Lubbus syai'i adalah intinya. Seseorang yang diinginkan oleh Allah bukan hanya melihat sesuatu sebatas kulit, melihat berbagai macam hari sekarang penemuan manusia, tapi tidak sampai ke intinya. Intinya menemukan Allah Subhanahu wa taala di balik penemuan-penemuan yang bermacam-macam. Di balik keajaiban ciptaan Allah pada diri kita, kita menemukan Allah. Nah, yang dimaksudkan dengan para ulul albab ini, mereka-mereka yang berpengetahuan secara mendalam. Bukan hanya melihat fenomena ilmu pengetahuan semata-mata, tapi mereka merasakan tangan-tangan di balik hukum-hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala di alam raya ini. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda. Mereka yang selalu mengingat Allah, baik berdiri maupun dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, atau dalam keadaan berbaring, hati mereka tidak pernah lengah dan lupa kepada Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka bertafakkur, merenungkan ayat-ayat Allah di langit maupun di bumi, hingga mengantarkan mereka, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, ternyata Engkau tidak menciptakan semuanya dengan sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau, faqina adzabannar, lindungi kami ya Allah dari azab api neraka. Anak-anak yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama dengan kesempatan yang Allah berikan yang amat berharga ini, kita pergunakan untuk menuntut ilmu, bukan untuk kebanggaan, bukan untuk kesombongan, tapi agar kita mengenal pencipta kita yang maha pengasih lagi maha penyayang. Siapa-siapa yang dengan ilmunya diantarkan oleh Allah kepadanya, maka dia orang-orang yang akan dimudahkan perjalanan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu yang terpisah dari Allah, ilmu yang hanya akan mengantarkan pada kesombongan, keangkuhan, dan kelupaan kepada Allah. Oleh karena itu, sebagai penutup, pada ayat pertama dalam suratul Alaq dengan jelas Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi, baca dengan nama Tuhanmu. Dan yang amat menakjubkan, kita tahu bahwa Nabi kita adalah orang yang tidak dapat membaca, menulis. Sebelum turunnya Al-Quran, Nabi kita tidak dapat membaca.
Ketika Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Iqra, bukan artinya ulangi apa yang aku bacakan, tapi bacalah apa yang ditunjukkan Jibril. Nabi mengatakan ma'ana biqari, saya tidak mampu untuk membaca. Jibril memeluk dirinya hingga dia merasakan sakitnya, kembali mengatakan Iqra, bacalah. Nabi mengatakan ma'ana biqari. Ketiga kalinya setelah dipeluk oleh Jibril, Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Begitu dia mendengarkan firman ini, langsung dia dapat membaca, bukan dari belajar sebelumnya, tapi dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah dalam segala sesuatu, setiap aktivitas yang kita lakukan, jangan pernah kita lupa untuk menghubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara ini Allah Subhanahu wa taala akan membuka keberkahan bagi kita semua. Oleh karena itu, bagaimanapun kita rajin menuntut ilmu, jangan pernah hadirin sekalian kita mengabaikan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab yang Allah turunkan kepada nabinya. Kita ingin anak-anak kita sebelum mempelajari sains, berbagai macam ilmu pengetahuan, dimulai dengan mempelajari kitab Allah dan menjadikannya sebagai pegangan dan pedoman hidupnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Habibana Al-Ustadz Husain bin Hamid Al-Attas atas nasihatnya. Semoga dari nasihat tadi kita semua mendapatkan ilmu-ilmu baru dan juga menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan kesan dan pesan yang akan disampaikan oleh perwakilan wali peserta Quran Camp, Bapak Andi Sukmana selaku wali dari Ananda Muhammad Ryan Abdul Majid. Kepadanya kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Al-ayah sadaqallahul alim. Pertama-tama mari kita sama-sama haturkan syukur kehadirat ilahi Robbi yang mana dengan nikmatnya lah kita dapat berkumpul di dalam mimbar yang sangat berbahagia ini dalam rangka wisuda Quran Camp. Kami perwakilan dari wali peserta Quran Camp tidak dapat berkata banyak dan sulit mengucapkannya karena sangat berbahagia. Ada penerus-penerus perjuangan nanti untuk menegakkan dinul Islam di muka bumi ini, yaitu menjaga kemurnian Al-Quran yang insya Allah mungkin nanti akan menjadi inspirasi bagi santri-santri yang lain. Tak lupa saya haturkan kepada Ketua Yayasan Bapak Ihsan Tholib, Manajer Akademik Ibu Ayu Agusrianti SE, Kepala Ma'had Khulafaur Rasyidin Bapak Arif, dan mungkin saya kurang tahu ini tidak bisa saya absen semua satu persatu saking banyaknya sini. Saja semuanya kami ucapkan haturkan banyak beribu-ribu terima kasih
atas bimbingannya kepada anak-anak kami sehingga sampai hari ini alhamdulillah sudah bisa menjadi hafiz Quran gitu. Ya. Yang mudah-mudahan insya Allah barokah dunia akhirat bagi terutama bagi dirinya, bagi keluarga dan bagi rekan-rekannya menjadi semangat untuk bisa mengikuti jejak saudara-saudaranya yang sudah terlebih dahulu. Terlebih lagi kepada Bapak Ketua Yayasan Pak Ihsan, Bapak Habib Husain Alatas, yang mana beliau adalah sejak saya masih bujangan lah menjadi idola saya Pak. Yang saya bernadar waktu itu jika saya punya anak mau disekolahkan walaupun belum ada ke sini gitu. Dan alhamdulillah dengan keterbatasan saya alhamdulillah bisa menyekolahkan anak ke sini dan bertemu dengan Bapak Habib Husain. Sulit untuk mengatakannya karena sangat berbahagia ini ya. Ya kalau kami dulu di kampung ini berat dengan ada ilmu lagi, ilmu astrologi yang nggak ada mungkin buat adik-adik di sini ya. Selain menimba ilmu, belajar memasak. Kalau di sini tinggal belajar langsung begitu. Tidak ada istilahnya santri buduk di sini pada ganteng-ganteng, pada sehat-sehat gitu. Jadi tinggal belajar dan alhamdulillah hasilnya juga jauh. Mungkin di angkatan kami dulu yang bisa membaca bukan menghafal, membaca aja di satu kelas itu bisa dihitung jari, ada 3, 4, itu udah banyak gitu. Itu hanya baru membaca. Makanya amanah dari neneknya Royan itu ya sebisa mungkin bisa disekolahkan ke sini. Dan alhamdulillah, ayo mari sama-sama untuk menghafal Al-Quran. Kata saya itu ya kepada Royan 30 juz. Abi belajar 30 juz 30 gitu. Anaknya 30 juz, abinya juz 30 gitu. Ya, gitu. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali lagi terutama kepada pembinanya langsung Quran Camp Ustadz Husin juga sama dengan Ustadz Jalulu. Mereka adalah mujahid dan mujahidah dan mereka menjaga kemurnian Al-Quran dan senantiasa berjihad di jalan Allah untuk senantiasa menegakkan dinul Islam. Dan alhamdulillah mungkin ini penerus-penerus perjuangan kami yang sudah mungkin sedikit diharapkan karena mungkin termasuk generasi yang gagal mungkin ya. Ya kalau anak-anak ini mempunyai masa depan ke depan, alhamdulillah selain hafiz Quran belajar ilmu-ilmu yang lain mungkin nanti karena saya mengagumi atau mengidolakan Habib Husain Alatas ini dari segi pemaparan tafsir-tafsir Qurannya dan alhamdulillah juga Royan pingin bercita-cita Habib jadi pingin seperti kakek buyutnya, jadi kebetulan alhamdulillah kakek buyutnya itu penyusun kitab jalan waris gitu. Namanya juga sama Abdul Majid. Abdul Majid gitu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Handi Sukmana atas kesan dan pesannya. Semoga harapan beliau untuk teman kami Royan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan cita-cita teman kami Royan pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami harapkan semoga kedepannya santri-santri kita semakin banyak yang menjadi penghafal 30 juz. Amin amin, amin ya rabbal alamin. Kami selaku MC yang bertugas dalam wisuda Quran Camp Insan Mandiri Cibubur mohon pamit undur diri dan mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.